muballighun bil Qur'ani lisani. Allahumma bil Qur'ani sadri wastamil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa adlim bil Qur'ani lisani wa a'inni alaihi ma abqaitani fa innahu la hawla wala quwwata illa bi. Artinya sama di ini kan agar hafal. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Quran, ringankan tubuhku mengamalkan Al-Quran, pancarkan sinar Al-Quran pada pandanganku, pastikanlah lidahku dengan Al-Quran. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Quran, ringankan tubuhku mengamalkan Al-Quran, pancarkan sinar Al-Quran pada pandanganku, pastikanlah lidahku dengan Al-Quran. Dan tolonglah aku selama hidupku mengamalkan Al-Quran, sesungguhnya tak ada daya dan kekuatan kecuali bersamamu. Nah, ini doa ini diulang-ulang Pak, insyaallah ya. Kami dianggap tiap dinten kantanan apa ya. Jadi apapun harus diulang-ulang. Istilahnya murojaah, termasuk Fatihah kan diulang-ulang ya. Meskipun anak kecil belum tahu huruf-hurufnya karena sering mendengar ya dibaca ulang jadi hafal ya. Nah, tapi itu bagus untuk anak-anak. Untuk kita dengan harapan tidak hanya hafal cangkem, tapi udah ada hafal paham betul ya. Tahu hukum-hukumnya insyaallah. Baik, sebelum kita memulai pada lanjutan surah Abasa, saya ulang kembali. Jadi tujuan pembelajaran ini apa? Dalam rangka menjaga ya, menjaga Al-Quran ini jangan sampai salah baca ya, atau orang suka jadi mapaliran huruf ya, patuker harkat-harkatna gitu ya. Kemudian seharusnya mad lalu tidak dibaca mad. Kenapa? Karena saya menyimak beberapa imam itu ada yang membaca seharusnya mad tapi dibaca tidak ada bedanya. Mad tabi'i bisa seharusnya majaid atau mad bayi misalnya. Kan di sana jelas beda, ada mad tabi'i, ada mad jaiz, ada mad wajib, itu contoh. Baik, saya akan sampaikan sekali lagi bahwa derajat membaca Al-Quran itu kembali sudah sampaikan agar diulang-ulang ya, ada 4 ya Pak. Satu apa? Tahqiq ya, bacaan at-tahqiq ya. At-tahqiq itu jadi bacaan apa? Perlahan, kemudian natapan salat tumakninah ya, tumakninah. Dengan maksud apa? Seperti inilah mengajarkan apa? Al-Quran disertai mentadaburi makna, kemudian menjaga kaidah hukum bacaan ya. Itu apa disebut at-tahqiq. Ya, jadi tolong diingat. Jadi nanti kalau kita ditanya apa itu at-tahqiq ya, oh ini teh at-tahqiq, itu belajar tumanina sing sosok gitunya diajarkan kepada insyaallah. Yang kedua at-tartil, sama bedanya tidak mengajar, jadi membaca apa dengan perlahan ya, dan tumanina gitu, dan dengan tanpa maksud apa mengajar, dan tetap menjaga atau memperhatikan apa hukum-hukumnya, sama juga mentadaburi makna dan
seterusnya itu ya. Itu apa? At-tartil. Tartil. Sehingga kita sering mendengar tartil ya, bacaan murattal, ya, murattal Al-Qur'an ya. Nanti saya contohkan agar jelas. Ya sampai Pak Haji punten gagal paham gitu ya. Saya ulang kembali ini ya. Yang sampai ada yang menjas bahwa mendahulukan bas tidak ya. Metode basim hanya sekedar apa? Ya cara aja metode ya gitu. Dengan maksud tujuan untuk ya mempermudah. Berikutnya Takbir. Tadbir, bagus ya Pak. Itu Pak Haji Bani. Tadbir apa tadbir itu? Jadi pertengahan lah ausat. Jadi membaca secara sedang, tidak lambat, tidak pula cepat. Tetap disertai dengan apa? Menjaga kaidah hukum bacaan, gitu ya. Nah, itu. Nanti saya tanya, waktu imam saya bacaan apa tadi? Nah, itu bisa menilai lah. Oh itu mah bacaan takik enggak, tapi tidak aja. Oh itu mah tartil enggak, atau ini ya. Sekali lagi takbir apa? Pertengahan lah, ausat. Nah, jadi tetap membaca dengan sedang ya, temani dan sebagainya. Kemudian terakhir Al-Hadar. Oh hebat, jadi tahu ya Al-Hadar apa? Al-Hadar mah ya cepat, ya. Tapi tetap tepat, cepat, akurat gitu aja ya. Cek Pak Haji tema Pak Haji tadi cepat, tepat, apalagi akurat. Ya apa itu ya, bukan cepat tapi paparetot gitu ya. Jadi pabelit gitu ya, ulah ya. Seluruh guru anu di Pangandaran ini bisa mengaji itu kayak apa tuh ya, luar biasa itu. Jadi gancang tapi ulah sampai ke pabelit gitu ya. Jadi harus tetap perhatikan cepat, tepat, akurat. Nah, kalau di sini membaca dengan cara cepat dan disertai dengan apa? Menjaga kaidah hukum bacaan. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti ada apa itu tajwid? Nanti ada ya. Tajwid itu yang saya pahami dari guru pertama yang sekarang masih jadi imam tuh Kejadian Iskandar. Watasinul huruf kata beliau. Apa itu saya perhatikan watasinul dah kapungkur teh tacang ngartosnya. Watasinul huruf wa ma'rifatul hukum. Namun eta teh oh ayeuna kartos teh nya ya maklum aya nuju alit makan nuju eta mah hanya sekedar ngabandungan gitu ya sarangkung, tapi oh iya. Jadi tujuan belajar ilmu tajwid adalah watasinul huruf wa ma'rifatul hukum, yaitu membaguskan huruf-huruf, juga mengetahui tanda-tanda wakof. Nah, itu termasuk bagian daripada ilmu tajwid. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada juga, itu kata beliau juga begini. Saya waktu itu menyimak dan diberikan apa semacam bukan diktat lah. Apa harus difotokopi? Sakit tabelna. Kayak pon pergi mangan fotokopi nang kumargi diketik. Jadi tos tak ada tulisannya teh Pak. Insyaallah pon memori bikin kayak abdi diperbanyak. Bios itu asli dari guru gitu ya, dari guru kan guru karena kudu gaduh guru ya. Ulah punten dina hukum kada gaduh guru. Jadi lengkap Pak, mulai dari ya Allah subhanallah gini eta harus lama ayeuna eta manfaat ilmu ya. Ada atasnya kisah beliau kata Pak Deden ya, yang sekarang jadi imam besar di masjid apa profesi. Kata Ibnu Jajuri di dalamnya saya baca walan bi tajwid hatmul lazim. Nah, apa itu? Melaksanakan tajwid adalah suatu keharusan dan kemestian. Ya, itu kata beliau ya. Kemudian man lam yujawidil Quran asim. Nah, katanya kata beliau itu begini. Barang siapa membaca Quran tanpa tajwid berdosa hukumnya. Tuh. Ya. Nah, dosa asim. Asim itu dosa. Sekali lagi, siapa yang membaca Quran tanpa tajwid hukumnya dosa. Yang ketiga, li'anahu bil ilahi unzil ya. Karena Al-Quran diturunkan Rabb atau Tuhan serta tajwidnya. Tuh ya. Lalu yang terakhir, wahakaza min ilaina musila. Demikian Al-Quran itu dari Allah untuk kita sekalaku makhluknya. Nah ini jadi simpelnya tajwid itu penting. Belajar bahkan fardu kifayah. Belajarnya satu kampung, satu majelis, tak ayat mengajar tajwid maka dosa. Maka dalam rangka itu saya melaksanakan ini semua. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kita ini ya, yang terbaik adalah ya sebagai kalian adalah yang
belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Amin. Saya kira itu sebagai mukaddimah untuk meluruskan tujuan pembelajaran ini dalam rangka untuk menghormati Al-Quran, ya, jangan sampai gagal paham. Baik, kita akan lanjutkan dengan apa? Surah Abasa, ya. Nah, kalau kita mau kembali ke metode ya Basoka itu, kalau kemarin kan saya kenakan apa tuh yang ROS, ya. Nah, Bapak kan udah kasih ini, ya. Saya sekaligus ini ada di halaman ini. Misalnya kita mengenal dikit-dikit tentang apa itu Bayati, ya, Basohi. Apa Pak? Basohi itu panjangannya dari Bayati Sobah Hijaz. Sekali lagi, Basohi panjangannya Bayati Sobah Hijaz. Misalnya saya ambil salah satu Bayati, nadanya langsung naik dikit, ya. Biasanya pada urutan 4 atau 3 tergantung awalnya. Misalnya begini. Ini bagi yang ini juga bisa belajar untuk melancarkan huruf-huruf, terutama bagi yang belum bisa membaca, ini bisa, ya. Ini masuk level 2, level 1 mah hurufnya pisah-pisah. Kalau level 2 begini. Misalnya huruf alif, biasanya tanding nahja A gitu, ya. Kalau bawah I, kalau ke atas U gitu, ya. Kemarin Pak Ajinana itu, ya, menyampaikan materi tentang apa ma'rujul huruf, ya. Metode apa Al-Baghdadi. Saya contohkan dengan misalnya Bayati. An ali a na, saya coba ikuti. An ali a na. Itu cara belajar melatih huruf-hurufnya. An ali a na, coba. An ali a na minal mu'aini, minal mu'aini mu'ina, mu'ina, mu'an ali'a, mu'an ali'a. Kalau dipotong-potongnya, kalau napasnya kuat disambungkan. Punten terkiat pami biasanya tara tak ngalet susu dan kau jadi iya biasa abdi tara ngalet ieu nembe teh sahur punten nganggo susunan dan kau jadi asa punten bisa cerita sekali di an ali na minal mu'aini mu'ina mu'an ali. Nah, itu latihan nafas pacinya. Satu nafas coba. An ali na minal mu'aini mu'ina mu'an ali. Nah, kalau sudah ini hafal, kita coba nanti masukkan ke surah Abasa dengan agamnya yang ini. Kalau yang Sabtu lalu itu Ros, ya. Jadi untuk Bayati habis satu saja. Nah, gitu, ya, bisa sambil gerulung gitu, ya. Ya kata Muhammad Jatah. Nah, gerulung ngegerjem gitu, ya. Ngapalkan agama itu di manapun kapanpun. Nah, ini sambil melatih ini. An ali na minal mu'aini mu'ina mu'an ali. Cukup satu saja, kita langsung berlatih pada apa? Surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 1 dulu, ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjut ayat 5 sampai ayat berapa? 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Itu kalau berarti, ya. Kalau masuk Abasa wa tawalla.
wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu kalau waktu tawassul maka berubah ya. Nah ini baca. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah ini pada pertemuan itu ya, ayat 1 sampai 4. Baik, berikutnya ayat 5 hingga ayat 10 atau 11. Sebelum dibaca kita pahami dulu tajwidnya. Di antaranya ada akamul mad wal qasar ya. Kemudian ada akamul hurufnya, makhrajul hurufnya ya. Kemudian akamul fu wal ibtida dan seterusnya. Ayat 5 praktis saja mudah. Mana yang panjang? Jelas ma dan na. Itu aja Pak. Ya. Coba praktis saja mana yang dibaca panjang? Ma dan na. Jadi yang lainnya pendek kecuali ada mim di sini ada, tapi belum dibahas. Ya, jadi kita membahas dulu satu bab per pasal ya, satu pasal. Jadi saya belajar itu dulu tadi itu per bab, per pasal. Madulah lebih ke meletok ya, sampai ke hafal betul ya. Jangan dulu semuanya, jangan bingung. Ya, bahkan terlambat gitu ya. Satu bab dulu Pak. Contoh mad. Kita mencari di ayat 5, mana yang termasuk mad? Jelas. Ma dan na. Maka dibaca punten. Amma. Nah, kan ada ya. Amma. Oh ya. Amma manistagna. Nah, itu ya. Jadi bacanya ma dan na. Itu mad asli atau mad tabi'i. Berikutnya ayat berapa? 6. Mana yang baca panjang? Fa-nya pendek, semuanya pendek, kecuali hu. Nah, hu. Kenapa? Karena ada doma tegak, doma berdiri, sama dengan angka 6 itu ya. Ada juga angka 9. Disatukan jadi 69 itu doma tayan gitu ya. Nah, kalau ini hu saja, maka itu dibaca. Nah, ditahan dulu mad. Namanya mad tapi bukan mad tabi'i, mad silah ya. Jadi nanti rahimnya ke kalau ahli nasab itu ayat hadomir ya, bagiannya ada lambu ya. Fa maksud mad ya? Yang mana? Fa enggak, karena ada hidup di sini. Tidak, karena alifnya tidak bukan pemanjang, hidup. Bukan fa tapi fa anta, tidak mad. Lihat, karena alifnya ada jabar, ada harakat fathah. Ya coba lihat ya. Fa-nya jangan dibaca panjang karena alifnya ada harakat atau ada baris jabar. Ya. Jadi tidak fa, tidak, langsung saja fa'an. Nah ya, kalau yang tadi ma jelas sama tabi'i sebelumnya ya. Fa apa yang tadi ma? Ya kalau ma ayat 5. Nah karena ma-nya kalau diejak punten alif mim tas dijabar mim alif jabar ma amma. Itu dulu waktu ngejak begitu ya. Nah kalau ikro langsung baca amma ya. Nah jadi dulu saya diajar ngaji oleh kakek saya. Pertama diajar ngaji ku aki ya, almarhum aki oci ya. Punten itu tilewa Garut ya. Kebetulan beli karena tilewa Garut gitu ya. Punten. Jadi ingat masih emot dari kaina alif mim tas dijabar mim alif jabar ma amma. Nah gitu, jadi eta di acara teh luar biasa Pak, jadi apa detil gitu ya, KB menyeluruh. Nah kalau ini sekarang metode agar cepat, lihat saja langsung mana panjang mana pendek ya. Baik, fa-nya ayat 6 jangan baca panjang, jangan fa, jangan fa anta lahu, jangan fa anta kade. Dina ikhfa oke nanti dibahas khusus, nanti membahas bab ikhfa ya. Bagaimana cara membaca ikhfa itu pun tidak semuanya dibagi-bagi
nanti ini belum waktunya. Jadi sekarang mama dulu Pak beli lebat kejeputan. Jadi cari aja mat. Mana ya mat? Dan mana lagi terakhir? Da. Apa daknya? Tandanya ada patah berdiri atau patah tegak. Ya kalau Jakarta patah tegak ya. Kalau kita mah Jabar nangtung ya, Jabar ngadeg. Punten. Fa anta lahu tasadda. Ingat, selain mad juga perhatikan kalau ada huruf tasdid maka harus ingat syaddah. Jangan tasoda tapi tasodda. Coba tasodda, coba tasodda sama seperti membaca wadduha ya, bukan waduha, wadduha ada tasdid tapi jangan kasih mad, jangan wadduha, enggak boleh. Punten. Tasodda ya. Sekali lagi, fa anta lahu tasadda. Ikuti sama-sama. Fa anta lahu tasadda. Berikutnya 3 ayat, 1 ayat lagi lah ya. Mana yang panjang? Coba 1. Ma alaika adalin ala la. Nah, ini la ya. La ini mad asli, mad tabi'i. Allah matabi. Kalau linun alai ya alai. Kalau ini la ala yang ditanya di sini mad. Satu ma. Nah ini juga ada yang menjelaskan madlin, ada juga harfun lin ya. Pokoknya baca wa ma alaika, bukan alai ya. Wa ma alaika. Tapi jangan begini. Wa ma alaika enggak boleh. Itu mah kalau di akhir ya. Cukup saja wa ma alaika. Coba wa ma alaika Allah. Nah, Allah selain mad ada sadda. Bukan Allah tapi Allah. Coba Allah. Nah, ini ya, itu mad asli. Karena apa? Ada fathah diikuti alif atau kata orang suka jadi mah jabar mainan alif. Pamida aja aku mah alif lam tasdid jabar al, intinya lam alif jabar la dibaca Allah gitu ya. Datang aja bebasnya. Allah. Jadi baca bukan Allah tapi Allah, tapi ulah minta ulah Allah ulah dasarnya sebiguna ya mah. Allah sadar tasdid baru 2 harakat. Allah yazakka coba yazakka. Nah, jadi matnya ada berapa di sini? 1 ma, kemudian la, kemudian ka. Ada juga menamakan alif angkat ya. Nah, pokoknya itu dibaca panjang. Satu lagi. Kita melihat mana yang panjang saja. 1 ayat 8 wa amma ma. Nah, ini panjang ya, ma. Setelah guna ada alif wa amma ma. Kemudian man jadi ipa itu berubah ya. Ja, nah ini apalagi ja ya. Ini namanya mad wajib muttasil ya. Ja itu ngahiji ya, tidak bisa dipisahkan. Ja sama dengan ma, ulai sama itu mad wajib, bukan majai tapi mad wajib ya. Beda lagi nanti kalau majai. Nah, dalam membaca itu jelas bedakan mad tabi'i, majai dan mad wajib hampir ada sama ya. Udah? Yes. Jadi ayat 8 yang dibaca panjang 1 ma, 2 ja, 3 Nah, sakit itu kada dibaca panjang. Jadi kita membahas tidak kesana kemari, khusus membahas tentang apa pasal bab mad. Apa mad itu panjang? Mad itu terbagi 2, ada mad tabi'i, satu lagi mad far'i. Nah, yang far'i cabangnya banyak, di antaranya ada mad jaiz, ada mad wajib mutasil, ada mad sila, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad adil disebut, ada mad lazim, mad baku, mad tamkim, mad lain dan seterusnya banyak ya. Nah, ini penting karena kalau tidak paham itu punten engke dikira-kira laras
ulah dikira-kira, tapi bacaan berdasarkan ilmu, ainul ilmu, hakul yakin. Demikian penjelasan tentang tajwid yang baru membahas tentang hukuman. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, insyaallah setiap Senin pagi jam 5 seperempat ada Indonesia mengaji. Ya, boleh nanti saya kasih linknya. Zoom setiap Senin kalau Bapak ada sempat jam 5 seperempat sampai jam 6. Itu judulnya Indonesia mengaji. Nanti saya kasih linknya. Ya, boleh ikut Pak. Senin nanti setelah Idul Adha. Ya, jadi khususnya suka jadi nanti mulai program haji boleh ikut. Ini penting. Ya, penting. Nanti itunya yang moderator Sore. enggak, pagi subuh. Setiap subuh ya. Indonesia mengaji jam 5 seperempat sampai jam 6. Ya, itu nanti saya kasih linknya Zoom, lewat Zoom ya. Jadi online gitu ya. Online offline. Online ya. Judulnya Indonesia mengaji dan itu mulai dari Kecamatan Sukajadi. Mudah-mudahan dengan memohon Allah ini bisa langgeng berjalan hingga akhir hayat amin ya. Ini dalam rangka upaya mengajak mari kita untuk mengaji. Silakan Bapak semuanya berlaku umum, khususnya warga Kecamatan Suka. Jadi nanti ini dengan Coach Muhammad Hidayat itu trainer nasional. Ya. Beliau adalah trainer nasional luar biasa Pak, alumni TB. Ya, alumni TB banyak yang terang Pak. Coach Madai di apoteker. Tapi hebat. Jadi inisiator saking ingin bisa ngaji yang bekerja sama dengan para ulama, para ahli Quran, beliau menjadi inisiator ya, inisiator luar biasa. Boleh Bapak, Ibu, muslimin muslimat dimanapun yang ada di seluruh dunia ini bisa ikut Senin, setiap Senin, yaitu kalau yang sudah berjalan Selasa dan Jumat, ya Selasa Jumat. Jadi Senin, Selasa Jumat. Nah kalau di Sukajadi, Insya Allah tiap Senin, ya Insya Allah. Kalau itu pun Selasa ada, Jumat. Baik, kita coba ya. Lanjutkan dengan ayat berapa? Ayat 5 hingga ayat 11. Bayati. Apa bayati? Apa saya Pak? Bayati sabahajan. Bismillah. Amma manistana. Amma manistana. Fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Nah, di sini ada tasdid berapa? 1, 2, 3. Maka harus rasa. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Fa'anta anhu talaha. Fa'anta anhu talaha. Satu lagi. Kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Nah demikian itu contoh apa? Makom lagam apa? Bayati. Ya. Jadi hanya ngambil satu saja dulu. Ya, kita bukan tujuan untuk apa ya. Lampung lebih lama mudah-mudahan bisa jadi kori ke depannya ya. Ya. Nah, kalau kita Ramadan berdoa yang biasa kan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini dicoba berarti ya, dilatih ya, latih.
dari sekarang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Air majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi